Berikutnya ini pembahasan tentang hajab. Hajab itu terhalang dari mendapatkan warisan. Al-hajbu bermakna al-man'u, terhalang dari warisan, baik utuh nggak dapat sama sekali atau kurang. Harusnya dapat setengah jadi seperempat, harusnya sepertiga jadi seperenam. Itu namanya al-hajbu atau al-man'u. Nah, al-hajbu atau al-man'u ini ada dua. Ada namanya hajbu awsaf, al-awsaf. Ada namanya kenapa? Ada namanya ashkhos, al-ashkhos. Awsaf itu sifat atau kriteria. Jadi kalau orang memenuhi beberapa sifat yang ada dalam hajab awsaf ini, maka dia nanti akan mahjub. Gitu. Kalau ashkhos nanti ada yang dia full, ada yang dia kurang. Atau kalau yang full itu namanya hajbul khirman. Kalau kurang hajbun nuqson. Khirman berarti sama sekali nggak dapat. Kalau nuqson berarti dapat, tapi berkurang. Kan itu. Seperti misalkan cucu laki-laki itu kan dia ahli waris, ya kan? Sebenarnya dia dapat jatah, tapi karena ada anak laki-laki, maka dia nggak jadi dapat. Paham ya? Nggak jadi dapat. Itu nanti maksudnya hajab ashkhos yang khirman. Kita baca. Wa man la yasqutu bihalin. Orang yang dalam kondisi apapun dia tidak akan gugur hak warisnya. Ini hajab ashkhos berarti. Khamsatun, ada 5 orang ini kalau ada dalam pembagian warisan maka mesti dapat, tidak mungkin nggak dapat. Itu maksudnya. Az-zaujani, suami istri. Antara salah satu yang meninggalkan mesti, kalau nggak suami ya istri kan. Kalau yang meninggal istri, suami pasti dapat. Yang meninggal suami, istri pasti dapat. Berapanya nanti di belakang ada. Tapi suami atau istri wajib dapat. Wal abawani, bapak ibu, orang tua. Wa waladus sulbi, anak kandung, baik laki-laki atau perempuan, anak kandung. Meskipun ibunya sudah dicerai. Paham maksudnya? Kan? Misalkan, buat contoh ya. Misalnya namanya Fulan lah, Fulan. Fulan menikah dengan M, punya anak N, ya kan? M dicerai, ya kan? N ketika Fulan meninggal tetap dapat warisan, tapi M-nya enggak, karena statusnya sudah bukan istri. Paham ya? Ya. Anak tiri dapat nggak? Anak tiri dapat nggak? Nggak dapat, karena dia bukan waladus sulbi, bukan anaknya kan. Fulan menikah lagi sama O. Ketika menikah dengan Fulan, O ini sudah punya 5 anak, A, B, C, D, E. A, B, C, D, E nggak dapat warisan dari Fulan. Paham? Nah, yang dapat warisan hanya yang anak Fulan langsung, anak langsungnya si Fulan. Wa man la yaritsu bihalin, orang yang tidak akan pernah bisa mendapatkan warisan dalam kondisi apapun.
Ini hajbul awsaf. Ini hajbul awsaf. Sab'atun ada 7. Al-abdu yang pertama budak. Budak itu walaupun bapaknya meninggal dia nggak dapat warisan. Kenapa? Karena budak itu dimiliki oleh orang lain, sehingga harta dia juga dimiliki oleh orang lain. Wal mudabbar. Mudabbar itu budak yang kemerdekaannya tergantung pada kematian tuannya. Kalau tuannya mati maka dia merdeka. Nanti kalau saya mati kamu merdeka. Itu namanya budak mudabbar. Wa ummul walad. Ummul walad itu budak perempuan yang diduhuli atau dijima oleh tuannya kemudian hamil. Wal mukatabu. Mukatab ini juga budak. Budak yang ada perjanjian dengan tuannya untuk mengangsur dirinya, membebaskan dirinya. Saya mau menebus diri saya. Berapa? Sudah 1 M. Oke, saya angsur. Ya, itu namanya budak mukatab. Wal qatil. Orang yang membunuh, orang yang mewariskan. Anak bunuh bapaknya, maka si anak tidak bisa mendapatkan warisan dari bapak, meskipun membunuhnya bihakin. Meskipun membunuhnya bihakin, karena ada sesuatu yang memang hak. Wal murtaddu yang keenam, orang yang murtad. Ada ahli waris kok murtad, ya dia tidak dapat warisan. Wa ahlu millataini, orang yang memiliki 2 agama. Ini mereka yang tidak akan pernah mendapatkan warisan dalam kondisi apapun. Ada 7. Al-abdu wal mudabbaru wa ummul waladi wal mukatabu wal qatilu wal murtaddu wa ahlu millataini.